Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakir Rizky Ramadan. NIM 2401010200747. Program studi PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Organization Behavior. Saya akan mengambil tema studi kasus konflik dalam organisasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat dengan DJBC. Langsung saja ke materinya. Contoh konflik dalam organisasi DJBC yang saya ambil, di sini saya memakai konflik antara unit pengawasan dan unit pelayanan. Mengapa hal ini saya ambil? Karena pengawasan itu ingin memperketat kontrol barangnya, sedangkan dari unit pelayanan ingin mempercepat arus barang demi kepuasan pengguna jasa. Jadi sebagai penjelasan singkatnya, pengawasan ingin menjaga dari adanya peredaran barang-barang ilegal ataupun selundupan, sedangkan pelayanan ingin arus peredaran barang itu cepat sehingga pengguna jasa merasa lebih puas seperti itu. Masuk ke bagian mengapa konflik ini bisa terjadi. Jadi ada berdasarkan teori dan juga penyebabnya. Untuk dari teori perilaku organisasi itu seperti adanya intergroup konflik atau ada konflik antar unit dan task konflik, yaitu adanya perbedaan persepsi tugas. Sedangkan untuk penyebabnya itu adanya tujuan unit yang berbeda antara kontrol dan servis. Dan selanjutnya adanya kurangnya komunikasi lintas unit. Selanjutnya adanya ego sektoral dan belum adanya SOP yang terpadu. Masuk ke bagian dampak konflik. Dampak konflik ini ada juga sisi negatif dan positifnya. Dari sisi negatifnya, itu koordinasi yang melemah antara unit pengawasan dan pelayanan. Kemudian pelayanan publik yang terganggu. Ingin cepat, tetapi pengawasan secara kontrol juga harus dimaksimalkan. Dan moral pegawai yang turun jika terjadi konflik yang berkepanjangan. Tetapi juga mempunyai sisi di positifnya, seperti adanya inovasi SOP yang baru, kemudian perbaikan komunikasi antar unit untuk menjaga sinergi yang berkesinambungan. Masuk ke bagian cara menangani konflik. Jadi dibutuhkan adanya mediasi internal oleh pimpinan kantor, kemudian penerapan SOP yang terintegrasi, ada bagian pelatihan komunikasi yang efektif, dan reward atas kolaborasi, serta penerapan teori Thomas Kilmann, yaitu mode collaborating. Masuk ke bagian penutup, konflik bukan hanya karena individu, tapi juga struktur dan sistem. Teori perilaku organisasi membantu mengelola konflik lebih awal. Konflik yang dikelola dengan baik menghasilkan sumber sinergi dan perbaikan lintas unit. Baiklah, pada dasarnya unit pengawasan dan unit layanan sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tentunya hal ini untuk mengamankan dari pendapatan dan juga penerimaan negara khususnya ya. Karena tidak tidak tertentu selalu pelayanan yang lebih baik dan juga tidak selalu tertentu bahwa pengawasan pun yang selalu lebih baik. Tentunya kita bekerja secara bersinergi. Kita bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita bea cukai yang semakin baik. Baiklah, sekian pemaparan video presentasi ujian akhir semester saya. Bila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.